Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Ambo Nike Gusmida, bisa dipanggil Nike. MPM Ambo 8 Baleh 06 0059. Di siku Ambo mengambil mata kuliah budaya alam Minangkabau. Dosen pengampuhnya adalah Ibu Zulfa. Di siku Ambo akan menceritakan sejarah nagari Lubuk Basuang, khususnya di daerah Simpang Tigo, di mana untuk memenuhi ujian akhir semester budaya alam Minangkabau. Sejarah Monumen Simpang Tigo adalah sebuah bangunan berwujudkan monumental. Monumen sebagai bangunan dan tempat yang mempunyai nilai sejarah diciptakan dengan maksud mengabdikan kenangan terhadap seseorang atau peristiwa dalam skala besar. Dan kesederhanaan sering terlihat sebagai faktor yang menciptakan keagungan. Perwujudan monumen harus mencakup nilai bentuk dan nilai isi. Nilai bentuk adalah nilai yang terkandung pada gerak aspek perwujudan visual yang mencangkut masalah keharmonisan bentuk. Sedangkan nilai isi, nilai yang terkandung pada segala aspek dan dapat ditafsirkan di balik perwujudan sebagai bentuk visual yang disampaikan. Monumen dibangun bukanlah hasil perorangan, melainkan hasil gotong royong yang bersumber dari perpaduan sumbangan pikiran, tenaga, moral, materi, dan arsitek serta unsur pemerintahan. Begitulah Monumen Simpang Tigo dibangun dan didirikan atas kesempatan bersama. Bangunan Monumen Simpang Tigo memiliki nilai adat Minangkabau dalam perwujudannya. Sebuah benda seni harus memiliki wujud agar dapat diterima, dilihat, didanga oleh orang lain, baik seni yang bersifat fisik dan non-fisik. Bentuk dalam karya seni sering dikaitkan dengan matra yang ada, seperti dwimatra dan trimatra atau 2 dimensi dan 3 dimensi. Bentuk yang melengkapi dan menjadi unsur-unsur komposisi dan estetika pada Monumen Simpang Tigo yaitu bentuk dwimatra, yaitu bentuk terdiri dari ukuran panjang dan lebarnya karya. Dan bentuk trimatra adalah bentuk yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi yang melengkapi kesan ruang pada sebuah karya. Untuk menciptakan suatu bentuk harus sesuai dengan fungsi. Antara bentuk dan fungsi harus terjalin suatu hubungan yang tidak terpisahkan. Bentuk yang diwujudkan Monumen Simpang Tigo tidak hanya sekedar nilai estetika saja atau nilai keindahan, namun dalam perwujudan bentuk yang diciptakan mengandung makna atau arti. Setiap teks maupun objek merupakan simbol, dan simbol dengan makna yang tersembunyi. Manusia berbicara, membuat sesuatu, dan membangun sesuatu merupakan usaha yang membentuk makna. Monumen diciptakan oleh senimannya dalam bentuk yang kreatif, penuh makna, dan dapat ditelaah dari sudut pandang. Pada monumen terdapat bentuk yang memiliki makna yang tidak banyak masyarakat mengetahui hal tersebut, serta fungsi dan tujuan monumen belum tersampaikan sepenuhnya kepada masyarakat.
Konsep yang mengambil nilai falsafah Adat Minangkabau tentang tungku nan tigo sejarangan, tali nan tigo sepilin dalam perwujudan monumen belum diketahui dan dipahami oleh masyarakat, khususnya masyarakat Lubuk Basuang. Adapun bentuk monumen Simpang Tigo yaitu yang pertama, bentuk Dwi Matra. Bentuk yang terdiri dari ukuran panjang dan lebarnya suatu karya. Dan kedua, ada yang dinamakan bentuk Trimatra. Bentuk yang terdiri dari ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang melengkapi kesan ruang pada sebuah karya. Monumen terletak di pertigaan jalan yang diberi nama Monumen Simpang Tigo. Memiliki bentuk tinggi ke atas secara vertikal dan melebar ke samping secara horizontal. Tinggi monumen keseluruhan kurang lebih 12 meter dari badan jalan. Monumen Simpang Tigo sebagai landmarknya Lubuk Basuang, pertanda Lubuk Basuang ibu kota Kabupaten Agam. Bentuk monumen menjulang ke atas menggambarkan hubungan kita dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perwujudan monumen memiliki konsep yang memasukkan falsafah adat Minangkabau, yaitu tungku nan tigo sejarangan, tali nan tigo sepilin. Monumen juga dilengkapi dengan kolam air mancur, bak bungo, lampu hias, dan tangga naik berjumlah 3 buah. Setiap ujung tangga terdapat pintu masuk ke monumen. Bagian dasar monumen terdapat tutor sekeliling monumen. Dan juga di sekeliling pagar besi yang tingginya mencapai kurang lebih 80 cm. Bentuk monumen dibagi atas 3 bagian. Ada yang dinamakan bagian atas, ada pula yang dinamakan bagian tengah, dan bagian bawah. Pada bagian atas terdapat bentuk segitiga, sampan, dan sepasang figur patung manusia. Patung perempuan sambil memegang carano. Bagian tengahnya terdiri tiang kokoh yang menjulang ke atas, terbentuk dari 3 tiang yang disatukan dan merupakan tempat kedudukan patung. Bagian bawahnya terbentuk lingkaran, dikelilingi dengan trotoar dan pagar besi. Semua bentuk pada konstruksi terbuat dari beton bertulang. Ada pula fungsi Simpang Tigo, monumen Simpang Tigo tersebut, yaitu di mana fungsinya banyak masyarakat, baik ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, khususnya lagi pemuda-pemudi, menjadikan monumen Simpang Tigo sebagai tempat berkumpul, bercengkrama satu sama lain, dan tempat mengabdikan momen bersama-sama pada sore maupun malam hari. Monumen Simpang Tigo, khususnya malam minggu, banyak anak muda menghabiskan waktu dan menikmati malam di monumen tersebut. Selain itu, tidak hanya pemuda-pemudi dari kalangan yang memiliki transportasi roda 2, baik itu motor, sepeda, menjadikan monumen salah satu tempat untuk menyegarkan diri dari kepenatan. Fungsi fisik monumen sebagai yang telah dijelaskan sebelumnya. Fungsi fisik berkenaan dengan barang-barang atau bangunan yang dapat kita manfaatkan atau bermanfaat. Monumen yang berdiri di Simpang Tigo, fungsi fisiknya yaitu dapat mengatur, mempermudah,
pengendaraan roda 4 maupun roda 2 pada lalu lintas di sekitar area Simpang Tigo, sehingga lalu lintas pada area monumen terlihat rapi dan tertib. Selanjutnya yaitu makna bantuak pada monumen Simpang Tigo, yaitu yang pertama, bantuak patung harimau. Patung harimau terletak pada bagian bawah monumen. Patung itu berjumlah 3 ekor. Jika digabungkan dengan garis-garis patung harimau, akan membentuk segitiga sama sisi. Bentuk dari patung harimau itu mendukung konsep tungku 3 sejarangan, dan bentuk dari patung harimau itu digunakan sebagai lambang agam. Patung harimau pada bagian badan monumen diiktibarkan sebagai 3 unsur kepemimpinan di Minangkabau, yaitu Niniak Mama, alim ulama, dan jadiak pandai. Dari gambaran figur patung harimau itu menggambarkan dan mengingatkan kembali kepada masyarakat, khususnya masyarakat Lubuk Basuang, bahwa 3 kepemimpinan yang ada di Minangkabau masih ada. 3 kepemimpinan itu bertugas untuk menampung segala macam perbedaan pendapat di kalangan masyarakat Minangkabau. Dan kedua, ada yang dinamakan tiang monumen. Pada badan monumen berdiri tiang kokoh yang menjulang tinggi ke atas, terdiri dari 3 tiang yang disatukan, dan merupakan tampek kedudukan 2 figur patung manusia. Tinggi tiang kurang lebih mencapai 6 meter. Bentuk dari tiang itu memiliki makna atau arti pada ungkapan Minangkabau yang sejalan dengan tungku 3 sejarangan yang disebut dengan tali 3 sapilin. Datuk pemuncak yaitu menggambarkan kesatuan yang terdapat dalam sebuah sistem kepemimpinan yang kokoh yang berkaitan langsung dan serasi dan sistem kemasyarakatan yang demokratis. Menyelesaikan berbagai masalah dengan jalan bersama atau musyawarah dalam mengambil keputusan dan mufakat tentang bagaimana sepatutnya hal itu didudukkan, dan kehidupan adat yang berkatakan dan musyawarah adalah tungku 3 sejarangan. Bentuknya yang kokoh yang menjulang tinggi ke atas secara vertikal atau secara menjunjung tinggi nilai agama, dan juga menggambarkan hubungan kita manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya ada pula yang dinamakan segitiga bertingkik. Pada puncak atau bagian atas monumen terdapat bentuk segitiga bertingkik dan 3 buah tiang ketek sebagai penyangganya. Bentuk itu memiliki makna sejalan dengan tungku 3 sejarangan. Mengenai bentuk itu menjelaskan bahwa segitiga bertingkik yang ada pada monumen dengan 3 buah tiang penyangga dapat dilihat tiang-tiang tersebut membentuk 3 pintu pada tiap sisinya, menggambarkan bentuk tungku yang memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana cara bermusyawarah, menampung segala pendapat, lalu mencari tahu kata mufakat untuk mendapatkan keputusan yang baik, di mana pada tungku 3 sejarangan membimbing masyarakat dengan hukum adat, syarak, dan undang-undang. Tungku yang diumpamakan sebagai 3 unsur pimpinan, sedangkan kayu merupakan gagasan, pendapat, dan nyala api sebagai media diskusi, dan periuk yang isinya telah dimasak merupakan hasil keputusan mufakat. Selanjutnya nangka ampe ada pula yang dinamakan bentuk sampan. Selain bentuk segitiga bertingkik,
Tadape pulo bantua sampan. Sampan adalah perahu ketek. Sampan biasanya hanya bisa dinaiki 2 sampai 6 orang paling banyak. Karena bentuk dan ukurannya ketek. Bentuk sampan pada monumen melambangkan alat transportasi air yang dimiliki oleh Kabupaten Agam untuk memperlihatkan kepada khalayak ramai bahwa Agam memiliki kekayaan alam, yaitu danau dan laut yang terletak bagian timur dan bagian barat. Selain dari itu, sesuai dengan konsep monumen, sampan memiliki makna yang sejalan dengan tungku 3 sajarangan tadi, yaitu menggambarkan makna kepada masyarakat bahwa apa yang telah disepakati dari apa yang telah dimusyawarahkan akan dijalankan, dipatuhi untuk kebaikan masyarakat atau bersama menurut arah dan alur yang ditentukan. Selanjutnya, nan kalimo ada pula yang dinamakan figur patung manusia. Pada monumen tu, tapeknya pada bagian puncak atau bagian atas monumen terdapat sepasang figur patung manusia. Figur patung manusia terdiri dari sampan. Patung manusia tu melambangkan masyarakat Agam, khususnya masyarakat di Lubuk Basuang. Pada figur batang manusia tu terlihat patung perempuan memacik carano di tangannya. Memiliki makna sejalan dengan konsep monumen, yaitu menggambarkan kepada masyarakat bahwa apa yang telah dimusyawarahkan dan diputuskan akan dijalankan oleh masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Lubuk Basuang tu, sesuai dengan alur yang ditetapkan dan tetap mengacu pada agama dan ada istiadat kelurahan nilai adat Basyandi Syarak dan Syarak Basyandi Kitabullah, yang mana dapat disimpulkan bentuk monumen Simpang Tigo tu di Kecamatan Lubuk Basuang, yang mana pertanda bahwa Lubuk Basuanglah ibu kota Kabupaten Agam. Dibangun pada awal Agustus 2009 dan selesai Maret 2010, yang diresmikan langsung oleh Bapak Aristo Munandar yang pada masa itu menjabat sebagai Bupati Agam. Monumen itu memasukkan konsep tungku nan 3 sajarangan, tali nan 3 sapilin. Bentuk monumen terbagi menjadi 3 bagian, ada yang dinamakan bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Fungsi monumen itu pun sesuai dengan kajian, yaitu fungsi sosial dan fungsi fisik. Makna bentuk yang terdapat pada monumen yaitu bentuk patung harimau melambangkan Agam, juga dengan jumlahnya yang 3 menggambarkan 3 unsur kepemimpinan di Minangkabau. Tiang monumen dengan konsep tali dan 3 sapilin, segitiga pada bagian atas menggambarkan tungku, memiliki makna bagaimana mencari keputusan dan mufakat bersama dalam musyawarah banagari. Bentuk sampan menggambarkan alat transportasi air yang ada di Kabupaten Agam. Figur sepasang patung manusia menggambarkan masyarakat Agam, khususnya orang Lubuk Basuang. Hanya itu yang dapat ambo jalihan mengenai sejarah momentum Bundaran Simpang Tigo yang tapeknya di Lubuk Basuang di Jalan Simpang Tigo, yang dinamakan sekarang itu adalah Tugu Harimau, yang dimana ambo harap secara khusus diharapkan berguna bagi pemerintahan Lubuk Basuang sebagai informasi mengenai seni monumental, serta dapat memasang papan pengumuman mengenai bentuk, fungsi, dan makna momen Simpang Tigo, mencantumkan tanggal, bulan, tahun berdirinya monumen tersebut.
dan mudah-mudahan sejarahku berguna bagi rekan-rekan untuk menambah wawasan bahwa sejarah nagari Momentum Simpang Tigo tersebut. Sekian, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.